tokoh-tokoh itu sudah menjadi korban dari keserakahan politik Jokowi. Karena acara di tempat itu hanya diterima oleh orang kaleng-kaleng, orang itu koruptor, tidak ada ketua adat. Itu batil. Jokowi rakyat Indonesia, tapi rakyat ini disebut sebagai common enemy. Ngeri bung. Common enemy itu musuh semua rakyat. Kecuali Termul ya. Kalau Termul ya itu junjungan. Termul bilang, wah Jokowi itu memenuhi syarat sebagai nabi. Oh begitu omongannya. Pak Luhut itu diludahi mukanya, tapi dia tidak paham. Diludahi. Pak Luhut diludahi mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat. Kita tahu tanggal 20 Oktober 2024, Indonesia sejatinya sudah memiliki presiden baru. Namanya Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Seorang jenderal yang bukan kaleng-kaleng. Tapi kita tahu juga hingga hari ini wacana di publik, di media massa, di medsos, pembicaraan di warung-warung, nama mantan Presiden Joko Widodo masih terus mewarnai pembicaraan di ruang publik. Entah itu dengan tons positif ataupun tons negatif. Yang terakhir, kemarin Pak Jokowi tiba-tiba datang ke Lampung, mendapat anugerah gelar dari katanya Kerajaan Lampung, sambil menginjak kepala kerbau, dinobatkan menjadi seorang bangsawan Lampung. Sudah hadir, tentu saja ini isu menarik, dan obor rakyat kali ini mengundang seorang antropolog yang luar biasa, seorang budayawan yang sangat mumpuni, yang memiliki pandangan yang luas dan pengalaman panjang. Selamat datang di obor rakyat, Dr. Muhammad Sobari. Kita panggil saja Kang Sobari. Iya betul. Sehat ya Kang Sobari ya? Alhamdulillah. Kang Sobari, kemarin itu kita lihat tuh di Lampung, di tempat kampung saya lahir tuh. Tiba-tiba Pak Jokowi dinobatkan menjadi bangsawan oleh katanya Kerajaan Lampung. Kakinya menginjak kepala kerbau. Sebagai seorang antropolog, bagaimana Kang Sobari melihat fenomena ini? Oke, saya membaca itu dari kajian tradisi. Tradisi. Lampung punya tradisi, berbagai etnis lain punya tradisi. Dan tradisi itu luhur. Semua jenis tradisi itu luhur. Semua. Dalam ritus tradisi itu kita menampilkan momentum khusuk, sehusuk-husuknya. Karena tradisi apapun itu isinya itu permohonan, isinya itu doa-doa, isinya itu mohon keselamatan, isinya itu mengukuhkan keselamatan untuk semua warga yang namanya pendukung tradisi tersebut. Yang hadir di Lampung tempo hari, saya ikut podcast bersama rombongan beberapa dari Lampung, itu menyatakan intisarinya yang datang memang warga tradisi, artinya para pendukung tradisi. Tapi tidak ada yang namanya raja adat, tidak ada yang namanya ketua adat, tidak ada. Suatu upacara, suatu ritual di daerah manapun yang melibatkan tradisi itu hanya absah jika ketua tradisi, ketua adat hadir. Itu yang memayungi keabsahan tradisi. Kalau yang hadir itu hanya orang ya
saya menyebutnya dalam bahasa anak-anak sekarang, hanya orang kaleng-kaleng atau kalengan, itu tidak absah. Tidak absah sebagai suatu ritual adat. Itu tidak menjunjung adat sama sekali. Tidak bisa dibenarkan oleh adat, karena rajanya adat saja tidak ada. Tidak hadir. Nomor satu, itu hanya orang-orang yang namanya pendukung. Pendukung itu penting-penting tidak penting. Karena harus memperoleh legitimasi, harus memperoleh justifikasi, pembenaran dan keabsahan dari raja adat, ketua adat. Itu karena beliau tidak ada, maka orang-orang ini batil demi adat. Batil demi adat. Oh, batil. Adat tidak punya bahasa batil. Itu bahasa kita yang menciptakan di sini. Tapi adat itu punya ungkapan sendiri, ini tidak bisa diterima oleh adat. Ini gagal, bukan acara adat lagi. Bukan acara adat, nggak ada ketuanya. Nomor satu. Nomor dua, Bung, ini berdasarkan info. Tokoh-tokoh, orang-orang yang menerima Jokowi, itu orang-orang yang punya korup di bidang ini, di bidang ini, di bidang korup. Pernah dipenjara. Pernah dipenjara. Karena kasus korupsi. Karena kasus korupsi. Lalu apalah artinya sebuah ritual adat yang khusyuk, yang agung, yang mulia, kalau yang menjadi aktor-aktor utamanya para koruptor. Bung, karena korup itu menyakiti bangsa. Koruptor itu musuh seluruh bangsa. Yaitu common enemy. Dan common itu tidak menjelaskan apa-apa, cuman common itu umum. Jadi kita mesti mempertegas musuhnya bangsa. Oh, bangsa itu tidak begitu jelas. Supaya jelas bagaimana musuhnya rakyat. Nah, kalau rakyat itu jelas tuh ini namanya ini. Bangsa itu konsep abstrak. Tapi kita menggunakan dua-duanya untuk suatu kajian akademik. Di sini kita tidak usah bersikap akademik. Ini real saja. Jadi orang-orang ini menjadi musuhnya rakyat. Dan jangan salah, Jokowi sendiri itu sudah dinobatkan oleh berbagai podcast sebagai musuh rakyat. Ya jangan salah. Dia itu sudah dinobatkan sebagai musuh rakyat. Salah satu tanda itu ada dua jurnalis. Satu Bung Bambang Tri, itu karena bukunya, karena mempertanyakan ijazah Jokowi dan sejenisnya, berurusan dengan Jokowi punya asal muasal dari apa, cemplung ke Kunjoro, blung. Jadi yang kedua itu ketua obor rakyat. Di Kunjoro, blung. Dua orang tokoh jurnalistik dimasukkan. Itu tidak cukup. Yang menggores jiwa rakyat itu dan ditambah ada Bung Tom Lembong. Itu karena Tom Lembong itu jujur dan Tom Lembong tidak cocok dengan Jokowi. Di penjara lah, kok nggak cocok, gitu. Yang kedua itu Bung Hasto yang terhormat, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bung Hasto bertindak benar secara etik politik, bertindak benar secara aturan dan dalil-dalil hukum di dalam partai, bertindak benar dalam urusan-urusan subosito, tata krama, sopan santun partai. Pecat, karena udah banyak dosanya ini, pecat. Dia berkhianat kepada partai, dipecat. Bung Hasto dimasukkan penjara. Itu perkara beliau-beliau di penjara pendek, itu
tidak mengurangi dosa orang yang memenjara. Perkara pendek, tokoh-tokoh itu sudah menjadi korban dari keserakahan politik Jokowi. Saya punya rujukan teoritik. Saya merujuk kepada orang yang namanya aktivis seorang dokter Che Guevara. Che Guevara, Kuba. Tidak, Argentina. Oh, Argentina. Di Kuba itu memang mendampingi Fidel Castro. Fidel Castro, ya aslinya ya Argentina. Pokoknya Latin Amerika. Iya. Nah, dia di negara-negara Latin Amerika itu dia praktek kedokterannya bukan kedokteran untuk ngurusi pasien sakit badan. Ini mengurusi pasien-pasien korban kekejaman pemimpin setempat maupun kekejaman dari kekuatan dunia luar. Ditemani sama dia. We have to accompany, we have to share the fate with the victim of aggression. Korban kekerasan politik. Dia hanya menyebut aggression. Politik itu saya yang nambahkan. Agresi politik, kekerasan politik. Cocok. Dia menemani, dia berbagi nasib. Menjadi teman. Oke, begini, mari kita melawan dan jangan khawatir. Itu praktek kedokteran yang namanya dokter politik menyembuhkan jiwa suatu kelompok besar namanya bangsa di Latin Amerika. Dan Bung, kemana-mana naik motor. Antar negara itu naik motor, betapa keren. Dan Che Guevara itu dia punya wajah ada dalam t-shirt. Begitu banyak orang. Anak muda sekarang. Anak muda. Dan di sebelah sini ada ungkapan-ungkapan yang dia lakukan. Itulah yang saya petik sebagai landasan teori politik. Yang pertama itu tadi dibilang kita ini harus berbagi nasib dengan semua korban kekerasan politik. Jokowi melakukan itu. Biarpun orang dihukum lama atau pendek, yang dihukum pendek itu pun korban kekerasan politik, apalagi yang dihukum lama. Dan Jokowi adalah orang yang menjadikan bangsa Indonesia seluruhnya, ini korban kekerasan politik dia. Teori saya. Nah, itu tadi nomor satu. Nomor dua, we have to accompany the victim of aggression. Ketika apa? Kita harus menemani korban kekerasan politik ketika mereka itu menderita, ketika mereka itu mungkin di jalan persimpangan di dunia dan menuju akhirat mau wafat, maupun ketika mereka achieved strong victory. Mereka menemukan kejayaan, kita temani. Yang menjadi korban kita temani, yang menjadi pemenang kita temani. Bung, ini teori politik Che Guevara dan Jokowi dalam formula ini telah mengorbankan bangsa Indonesia. Orang kayak saya dikorbankan dalam urusan sebagai warga umumnya, tidak secara individu. Tapi ada tokoh-tokoh yang secara individual, menjadi korban. Secara pribadi korban. Jokowi punya dosa besar dalam urusan semacam ini. Ya begitu, Bung. Iya. Begitu kira-kira. Kembali ke Lampung lagi, Kang Sobari. Iya, kembali ke Lampung. Kembali ke Lampung, saya melihat begini. Walaupun tadi Kang Sobari melihat itu sebetulnya tokohnya kaleng-kaleng. Oh, kaleng. Dan mohon maaf disebut kaleng karatan dan adalah koruptor yang pernah dipidana. Iya. Tapi kelihatannya megah, pakai baju kuning emas. Boleh. Dengan kepala kerbau besar. Boleh. Apa itu maksudnya? Tapi jangan salah. Di situ ada Bung Gunawan Parikesit. Oke.
Bung Gunawan Parikesit, tokoh lokal yang melakukan gerakan-gerakan penolakan terhadap Jokowi. Gerakan beliau itu membuat Jokowi gregeli, gemetar, maka cita-citanya mau ke Lampung Timur dibatalkan karena acara di tempat itu hanya diterima oleh orang kaleng-kaleng, orang itu koruptor, tidak ada ketua adat. Itu batil. Itu sudah gagal total. Ditambah ada Bung Gunawan Parikesit yang punya barisan menggagalkan rencana Jokowi mau ke Lampung Timur. Yang berikutnya menginjak-injak kepala binatang yang dipotong. Bung, dalam etika Islam, waktu seekor hewan mau dipotong, itu pisaunya haruslah tajam setajam-tajamnya supaya hewan tidak menderita. Jangan menderita, harus. Itu pun dengan asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, set. Tidak menderita langsung mati. Meskipun sudah mati, mengapa kepalanya diinjak-injak? Nah, ini suatu corak kekerasan politik. Karena ritus adat, ritus tradisi, itu kan isinya kan khusyuk, Bung. Keagungan, kemuliaan, memohon keselamatan pada Allah, tapi juga memuji syukur kepada Tuhan yang Maha Murah dan Maha Asih. Muji syukur ya Allah, mohon lindungan Engkau begini. Itu kesucian. Mengapa yang tampil keserakahan dan ambisi politik menginjak? Orang mengartikan itu kepala itu diartikan, oh dia ngamuk, di dalam suasana mestinya penuh kehusukan, dia ngamuk, penuh ambisi, dan itu mempunyai address spesifik meremehkan PDI Perjuangan. Nah, bagi saya PDI Perjuangan disimbolkan seperti itu, mungkin beliau-beliau semuanya tenang saja. Jangan risau, yang menginjak itu orang yang nggak ada lagi gunanya, ngapain dipersoalkan. Didiamkan saja, Jokowi sudah gregeli. Apalagi kalau kita tidak tahu, kalau nanti tokoh-tokoh partai, ada yang akan berbicara, ada yang akan melakukan serangan. Itu lebih hancur lagi Jokowi. Iya. Hancur. Iya. Hancur, cur. Dan saya sama Bung Gunawan Parikesit, saya bersyukur ada tokoh macam ini. Iya. Memang kekeliruan, Bung. Itu yang difokuskan si Jokowi dan sama koruptor-koruptor itu fokusnya itu kan. Sehingga Bung Gunawan dikesampingkan. Demonya tidak terlalu di blow up. Penolakan itu ya. Penolakan tidak di blow up, tidak dikabarkan. Itu semuanya kita bisa menduga itu akal-akal Jokowi. Supaya tokoh-tokoh ini, itu harus ada tokoh yang nerima. Itu juga bikinan, barang yang diset dari Jakarta. Iya. Maka hasilnya kan para koruptor. Iya. Jadi Bung, itu intinya para koruptor menerima koruptor. Mengenai anugerah, apa yang itu kan gombal itu. Karena itu orang itu kaleng-kaleng ini ya gombal. Anugerah itu nggak ada makna apa-apa. Itu namanya meaningless. Tidak bermakna. Tidak ada makna apa-apa. Apalagi kalau kita bilang itu lebih mendasar lagi, meaninglessness. Kehampaan, tidak ada makna apapun. Hilang. Dan acara Lampung itu sebenarnya ritus kegagalan. Iya. Ya, mereka membuat ritus sendiri, menggambarkan kegagalannya, yaitu dengan menginjak-injak kayak gitu. Silahkan. Iya. Kang Sobari kan doktor,
masternya juga dari Monash University, Melbourne, Australia, bidang antropologi. Nggak kaleng-kaleng. Berarti Anda menurut saya sahih jika memotret peristiwa ini, karena Anda seorang antropolog, kan gitu kan. Nah, pertanyaan saya, Kang Sobari, kalau secara tones itu positif atau negatif? Ini kan sebetulnya kan ini kan ingin mengangkat Pak Jokowi, PSI, dan keluarga supaya nggak mati angin lah kira-kira gitu. Ini justru positif atau negatif menurut analisa Kang Sobari? Boleh saja mau diangkat kemana, tapi siapa yang kuat mengangkat? Jokowi aja nggak kuat. Jokowi sebagai presiden tempo hari itu sudah keliling di berbagai tempat dan barangkali khusus kita bicara Jawa Tengah, di mana-mana itu PSI Partai Jokowi, PSI Partai Jokowi, itu Jokowi presiden. Nggak ada gema, nggak ada pengaruh. PSI tetap tidak bisa masuk Senayan. Nah sekarang Jokowi sudah bukan apa-apa. Jokowi rakyat Indonesia, tapi rakyat ini disebut sebagai common enemy. Ngeri bung. Common enemy itu musuh semua rakyat. Kecuali Termul ya. Kalau Termul ya itu junjungan. Termul bilang, wah Jokowi itu memenuhi syarat sebagai nabi. Oh, begitu omongannya. Dan Jokowi itu macam seniman lah, bisa main gitar listrik. Dua-dua dia sebagai disebut nabi maupun sebagai orang main listrik itu, main gitar listrik itu semua saya negasikan. Nol, tidak ada basis yang membenarkan, tidak ada basis kebenaran yang bisa membackup ambisi itu. Dan dia katakan pula Jokowi itu diganti nama Jack, wong deso so. Kampung pung. Nama Jack itu tidak ada bung di Jawa. Apalagi desa kelas paling bawah. Wah, mana ada orang berani pakai nama Jack. Itu orang Papua boleh, orang Ambon boleh, orang Manado boleh, orang Batak boleh, orang mana boleh. Tapi orang Jawa tidak akan pakai nama. Orang Jawa itu namanya nama Jawa ya, macam gitu nomor 1. Nomor 2 orang Jawa itu barangkali pengaruh Muhammadiyah, barangkali pengaruh NU, ya nama Islam. Harus nama Islam. Gak ada Jack. Apaan Jack? Orang yang mau manggil Jack itu mau mengukuhkan kebohongan. Jadi saya ndak ada sudi. Ini pun pikiran ini pun itu kajian yang namanya unsur kebudayaan. Oh, itu saya mohon dipahami, ini pikiran kebudayaan betulan ya macam gini. Ya main gitar listrik kayak gitu. Apa boleh kita bahas ini sedikit? Boleh. Nah, dia main gitar. Main gitar kan nyanyi, Bung. Saya pernah kasih contoh. Yesterday, dan seterusnya itu, supaya tidak makan waktu. Bisa dia nyanyi Yesterday. Bisa dia nyanyi First of May. Enggak. Wajahnya itu tidak ada gambaran bahwa dia punya persentuhan dengan lagu-lagu itu. Tidak ada gambaran, ada sentuhan. Padahal kan generasi Beatles juga itu kan. Ya, generasi lah masih lah. Iya, saya juga penggemar Beatles kan. Namun dia tidak ada tanda bahwa dia ngerti Beatles. Suruh nyanyi aneka macam lagu-lagu Beatles, enggak mungkin. Lagu-lagu lain. The Queen. Rock. Umpamanya itu si John Denver. Oh, lagu-lagunya keren-keren. Jokowi pernah terlintas dalam benaknya? Enggak. Tidak. Kelihatan. Orang yang pantas megang gitar, itu pun dia tidak pantas. Jokowi akan saya anggap boleh kalau dia main sitar.
Tapi main sitter itu, Bung, itu sitter itu kompleks dan ruwet. Jokowi tidak bisa main sitter. Karena mana tahu dia kidung, mana tahu dia dandang gula, mana tahu dia pucung, mana tahu dia asmorondana. Nggak akan tahu. Satu potong pun tidak akan tahu. Jadi sitter yang itu memang wilayahnya, wilayah kultur dia nggak bisa. Jadi apa? Dia? Main gitar. Enggak. Batil semua itu, kebohongan semua. Dia sebagai nabi, saya sudah pernah bahas. Dan sebagai nabi, saya tanya itu, bisa nggak Jokowi khotbah? Ya nggak bisa lah. Kalau saya bisa. Saya bisa khotbah tanpa persiapan. Khotbah Jumat juga bisa? Bisa. Beberapa kali saya diumumkan ini Bapak khotib dan imam yang seharusnya hadir ini tidak hadir. Jadi mohon dari para hadirin ada yang berkenan mengganti. Saya kan orang Jawa, Bung. Diam aja. Diam aja. Tapi begitu disebut nama saya, ya saya maju. Bismillah. Khotbahlah saya. Dan keren. Khotbah saya pasti keren. Rukun khotbahnya lengkap? Oh lengkap lah, itu mesti. Berarti ngerti. Ya paham lah. Saya kan orang Muhammadiyah, Bung. Iya. Dan saya punya bagian dari kajian-kajian akademik saya itu kajian keagamaan. Meskipun tidak meluas, tapi ada satu segmen kajian keagamaan itu. Saya tanya pula, sekarang ini saya tanya, karena ini belum pernah saya tanyakan. Bisa nggak Jokowi sholawatan? Salatullah salamullah ala taha rasulillah dan seterusnya. Itu aja udah pasti nggak bisa. Apalagi ditirukan ya, disengau-sengaukan seperti para kiai itu supaya kedengaran Arab kayak gitu. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jokowi nggak akan pantas, Bung. Bisa begini, nggak pantas. Dari mana kok saya mengarang gitu? Saya kan orang yang belajar kebudayaan. Nggih. Jokowi menyebut surat Al-Fatihah. Anda kan tahu toh apa yang dikatakan? Patekah. Patekah, bukan Fatihah. Bukankah itu khas Jawa, Kang Sobari? Iya khas Jawa, tapi itu artinya khasnya orang yang nggak paham. Ya nggak apa-apa. Huruf Jawa tidak ada F. Tidak ada fa, tidak adanya pa. Hono coroko doto sawolo podo joyonyo po. Po itu F. Ya, maka pa. Podo joyonyo mogo botongo. Semua itu huruf itu 20 atau apa macam gitu. Apa Jokowi mengenal ini? Begitu saya tidak. Makanya dia bilang patekah. Tidak apa-apa, bagi kita di Jawa nggak apa-apa karena kita punya lidah begitu. Iya. Namun kalau Jawa itu Muhammadiyah, harusnya bisa. di madrasah, belajar ngaji, dilatih tidur di masjid, dibangunkan pada jam 3 malam, bangun langsung ditantang kamu yang pidato. Dilatihnya begitu, ya pidato. Iya. Mungkin saya ingat dulu waktu sekolah saya baca tulisan-tulisan Kang Sobari. Kalau nggak salah ada yang Kang Sobari nulis tentang la haula wala kemudian jadi wolo kuwata. Saya masih ingat tuh tahun Anda betul. 88 atau 87. Anda betul. Nah mungkin Pak Jokowi ikut konsep Kang Sobari. Jadi lidahnya orang Jawa membaca la haula wala quwata illa billah menjadi wolo kuwata. Itu tidak menjadi masalah. Kalau dia tahu wolo kuwato, itu artinya la haula wala quwata illa billah. Jadi waktu itu saya di Monash University. Nulis dari Australia. Kemudian Lukman Harun Muhammadiyah datang ke Australia dan membawa Tempo. Dia bilang, kamu itu ngomong apa? Wolo kuwato itu apa? Pak, itu dakwah, Pak. Hah? Iya, itu ngomongkan tentang
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu lidah Jawa bilang wala kuwato. Kalau begitu ini kamu ngomongkan dakwah, kalau ini agama. Ya iyalah Pak, tapi itu kan ungkapan lidah Jawa ya. Lidah ndak bisa dipaksa. Nah, itu boleh, tapi kita boleh ngomong wala kuwato dan kita mesti paham itu maksudnya la haula wala. Jokowi mungkin bisa wala kuwato, tapi itu kaitan dengan Arabnya apa? Sampai modar juga nggak akan tahu. Nah, apa sebabnya? Apakah saya menghina? Tidak. Saya sedang menolak omongan orang yang menganggap dia nabi. Iya. Nabi ora iso khotbah, ora iso Al-Fatihah, ora iso. Apalagi kalau disuruh membaca ayat yang agak panjang. Wallahu ladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu ladzi la ilaha illa huwal malikil quddus salamul mu'minun dan seterusnya. Panjang segitu. Aku pilih matilah nek kon ngono gitu. Nah, ini apa? Saya kemukakan ini. Saya memperkuat basis basis kebenaran yang menolak dia tidak pantas sama sekali. Apa urusannya dengan Nabi? Nabi itu sumber etika. Jokowi tidak tahu etika. Jokowi merusak etika. Etika dengan partai dan etika sebagai presiden melindungi rakyat tapi dia mengorbankan rakyat. Nah, jadi beginilah. Janganlah kau ini anak ini dari PSI. Ini anak ini jabatannya ketua bagian ideologi PSI. Ini yang memuja-muja Jokowi memenuhi syarat sebagai nabi. Bung, syarat sebagai nabi itu kan hanya Allah yang tahu. Iya. Hanya Allah yang tahu. Dan Allah itu memblow up watak Rasulullah zaman kanak-kanak itu sudah tampil dalam benar terpercaya, tidak bohong, sebutannya Al-Amin. Apa Jokowi tahu Al-Amin itu apa? Nanti dikira Amin, Al-Amin niku anu nggih Pak, niku Amin Rais nggih Pak. Pal-palik gitu kan. Jadi begini, boleh mangap, tapi janganlah menabikan orang yang tidak layak. Itu kira-kira Bung. Iya. Loncatan pemikiran berkaitan rentetan dengan persoalan ritual adat di Lampung tadi. Dia melanggar seluruh kemuliaan adat. Melanggar semua. Iya. Adat diterima hanya oleh orang-orang yang model begitu tanpa ada raja adat, tanpa ada ketua adat. Iya. Tapi sebagai upaya kultural untuk mengangkat PSI di 2029 misalnya, Kang Sobari, kira-kira misalnya itu direplikasi di tempat-tempat lain dengan kerajaan-kerajaan lain yang memberikan gelar anugerah ke Pak Jokowi, itu efektif atau tidak ya untuk Pak Jokowi dan terah beliau? Akan selalu ada kekuatan politik dari masyarakat. Akan selalu ada. Tokoh-tokoh jurnalis, tokoh-tokoh aktivis, tokoh-tokoh akademisi, tokoh-tokoh aneka macam. Yang akan membayang-bayangi Jokowi mau kemana dia melakukan. Akan lahir itu, di daerah-daerah itu akan lahir. Menonsenskan Jokowi. Ya dia mau ngangkat anaknya, angkatlah. Tapi itu big nonsense. Big nonsense. Big zero. Kalau zero cuman ini kan ya zero, big. Oh, sok bulan itulah. Zero. Kita tidak menduga bagaimana apa yang bakal seperti apa yang dia lakukan. Kita sudah berprasangka
Jangan sampai ada yang bisa dicapai. Jangan sampai ada yang bisa dicapai. Harus gagal urusan-urusan. Karena apa? Dia mengorbankan kita, seluruh rakyat Indonesia dikorbankan demi ambisi dia. Ngangkat anaknya yang kayak begitu, itu kan melecehkan kita semua, warga negara. Banyak bung jurnalis, terpelajar, berpengalaman, bacaannya beribu-ribu buku, yang bisa menjadi wapres 20 kali lebih hebat daripada wapres kayak anaknya itu. Jurnalis banyak, aktivis, akademisi banyak. Negeri kita memiliki banyak tokoh yang bisa menjadi wapres. Tapi mengapa barang seperti ini yang diwapreskan, kita dikorbankan, itu kekerasan politik. Jokowi itu wajahnya kekerasan politik. Nginjak kepala kerbau dalam ritual itu kekerasan politik. Aggression atau violent. Political aggression, political violence. Menyimpulkan perlawanan kepada PD Perjuangan itu political aggression. Itu political violence. Violence itu ada kan yang namanya domestic violence. Itu violent. Ini Jokowi bukan hanya domestik, itu at national level. Menghancurkan seluruh rakyat. Gila, Bung. Masa kita dianggap tidak ada. Kita dianggap bodoh oleh Jokowi. Yang mana ada yang terima. Kita tidak terima, Bung. Jadi seluruh Indonesia sudah menjadi korban kekerasan politik Jokowi. Begitulah kita tidak terima. Dalam sikap tidak terima itu ya kita namanya melawan. Itu namanya people's resistance. Saya menulis disertasi tentang people's resistance ini. Disertasi saya untuk doktor itu isinya perlawanan rakyat kepada penguasa dolim. Oh dolim. Dan kalau penguasa disebut dolim tidak cukup. Dolimun. Karena banyak. Jamak. Bukan hanya Jokowi. Yang lain-lain ini sekarang ini. Pemimpin sekarang ini. Kaum dolimun. Bisu. Parlemen dolimun. Parlemen. Wakil kita. Merasa wakil kita. Pada kaya-kaya. Berlebihan tadinya mungkin tidak kaya, menjadi pejabat itu bisa apa dan sebagainya. Dolimun. Ya kita harus belak-belakan. Parlemen itu diminta oleh Pak Subhan Palal yang mengkaji ijazahnya si anak-anak itu. Gak ada ijazahnya dan itu surat keterangan dari Departemen Pendidikan itu. Iya. Itu barang batil. Kebatilan ini untuk memperkukuh anaknya si Jokowi. Pak Subhan Palal bilang, tolong parlemen kalian berbicara. Demi ini. Parlemen bisu dan tuli. Apa parlemen tidak ikut mengorbankan kita? Kita dikorbankan oleh parlemen. Parlemen itu juga bagian dari kekerasan politik. Bung, yang namanya kekerasan politik itu tidak selalu berarti menggertak, tidak selalu menculik, tidak selalu berarti ancaman kekerasan, tidak. Ungkapan lembut akan tetapi menodai kebenaran itu kekerasan. Jokowi lembut, dia punya mainan. Tapi kita waspada, dia ngomong lembut itu pun bagian dari political aggression. Itu violent. Karena kata-kata yang lembut itu mengorbankan begitu banyak manusia dan kemanusiaan. Violent, Bung. Ini saya petik teori ini dari Che Guevara tadi. Ernesto Che Guevara. Che Guevara. Iya. Jadi tidak ada buku-buku lain yang dibaca oleh kaum sarjana politik yang menganalisis macam gitu. Enggak ada. Pertama kali saya dari sudut antropologi mengatakan ini, Jokowi adalah kekuatan yang menjadikan seluruh tanah air ini the victim of
political aggression. Iya, iya. Jelas terang benderang. Ya begitu, Bung. Kalau Jokowi kan mungkin masa lalu ya, Kang Sobari ya. Kalau ini anaknya yang sekarang menjadi wapres, Gibran Rakabuming Raka. Kang Sobari melihatnya seperti apa ini? Oh, itu enggak usah dibicarakan. Anak yang nggak ngerti apa-apa membicarakan apanya. Dia tempo hari itu digambarkan menerima mahasiswa. Ini kalau berani-beranian menerima mahasiswa, dia berani apa? Dia ngerti apa dengan politik mahasiswa? Dia nggak ngerti apa-apa. Dan itu mahasiswa-mahasiswaan. Bohong-bohongan yang dikasih duit dan sebagainya. Kasih 20 juta katanya. Apalagi 300 kok. 300. Ya saat itu ya 20 juta untuk apa yang diharapkan dari itu loh, Bung, mengangkat orang yang tidak pada tempatnya, melawan kebenaran dalil dalam dunia manajemen politik, meritokrasi. Lembut, Bung, pengangkatan itu lembut, tapi itu kekerasan politik. Kekerasan politik. Jadi saya ingin kita berbahagialah dengan sebanyak mungkin sahabat di tanah air. Ungkapan lembut sekalipun, kalau itu membawa korban-korban manusia dan kemanusiaan, itu violent. Itu aggression. Jelas. Iya. Jelas salah itu, Bung. Kang Sobari, kebetulan di kami, di Obor Rakyat ini, kami mewawancarai banyak sekali korban tahanan di era Jokowi. Itulah. Yang disiksa selama di tahanan. Termasuk disiksa ya? Disetrum, lidahnya disetrum, telinganya. Dan bukan kaleng-kaleng, seorang dokter dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Seorang dokter namanya Pak Abdul Basit. Beliau disiksa, beliau sudah wawancara dengan kami. Disiksa, dipukuli oleh polisi di era Jokowi. Juga ada tahanan lain, mohon maaf Kang Sobari, kemaluannya dibakar. Itu atas perintah Jokowi kira-kira. Polisi kan juga banyak orang yang baik-baik yang menangkap Kanjeng Roy dan menangkap Dr. Tifa dadaan. Itu kan sebenarnya orang baik-baik, tapi diharuskan menangkap gitu. Pasal-pasal yang diberlakukan untuk beliau-beliau berdua dan kawan-kawan, itu pasal perintah Jokowi. Ancaman hukumnya 12 tahun. Iya, pasal itu dari Jokowi. Saya sudah membicarakan, para lawyernya Jokowi itu orang-orang terkemuka itu. Tapi mereka punya nasihat, Pak, ini pasal ini tidak bisa berlaku. Berlaku saja, pokoknya berlaku. Oh Pak, jangan melakukan restoratif justice melalui cara begini-begini karena ini melanggar. Rapopo, aku yang mengatur. Jadi lawyer-lawyer itu, Bung, sebenarnya memberi nasihat tentang kebenaran hukum. Rifai Kusuma Negara, lalu Pak satu lagi lawyernya, itu juga orang keren, bapaknya lawyer hebat, itu jadi lawyer. Mungkin sekali beliau-beliau itu sudah mengingatkan. Tapi kan lawyer itu kan kedudukannya memberi masukan, menyampaikan kebenaran hukum. Tapi kan Jokowi kan mana mau. Dari mana saya berani mengambil kesimpulan itu? Ketika seorang tokoh mengerti dunia bisnis, diminta membenarkan langkahnya, melakukan tindakan yang namanya kereta bus, itu seorang ahli. Nasihatnya begini-gini, enggak. Sampai tokoh itu tanya, ini agenda siapa Pak? Ini agenda saya. Pak Jonan maksudnya? Bukan, Pak Jonan nomor 2. Ini dulu, Pak Agus Pambudi. Agus Pambagio. Agus Pambagio. Pak Agus Pambagio. Ahli kebijakan publik. Beliau telah memberikan professional advice, professional suggestion, professional alternative. Gak ada gunanya. Ini saya yang punya mau.
Lalu dia cari kawan, manggil lah itu Pak Jonan. Nih Bung Jonan ini saya begini-gini. Pak Jonan bilang, wah enggak bisa Pak, enggak bisa. Wah, pecat kau. Akhirnya dicopot dari menteri. Ya Bung Jonan ya Alhamdulillah. Alhamdulillah gue nggak jadi budaknya orang yang kayak begini. Gue nggak jadi bagian dari pemerintahan begini. Gue bersih, gue diselamatkan oleh Tuhan. Tidak terlibat dalam dosa-dosa politik macam ini. Pak Jonan memangnya sakit hati, memangnya paten kalau nggak jadi menteri. Iya. Pak Jonan bisa hidup, dia bisa bisnis. Iya. Gaji menteri mungkin terlalu kecil. Iya. Gaji menteri, mending dia buka bisnis. Pak Jonan itu mau karena ingin mengabdi Ke negara. kepada negara, kepada bangsa Indonesia. Ya gue mau lah, biar gaji kecil gue mau karena itu mengabdi. Tapi ada kedoliman begitu, nasihat dia nggak dipakai malah dicopot. Wah itu pembebasan, itu political liberation bagi Jonan. Political liberation. Saya berharap Bung Jonan mendengar ini dan dia tidak kecil hati. Iya. Keren ya Bung ya. Keren, dia banyak posisinya malah sekarang luar biasa. Pastilah. Beberapa jabatan komisaris di perusahaan publik yang saya tahu. Luar Bukan biasa. negara loh ya. Bukan negara. Iyalah. Ada Yuti, ada apa. Iyalah. Jauh lebih sukses. Gak paten, dipecat Pak Jokowi gak paten. 100 kali gajinya lebih banyak daripada gaji menteri toh. Iya. Dan diselamatkan. Gua harap. Selamat itu. Hari ini Kang Sobari, Pak Prabowo pusing dengan utang WUS. Membentuk sebuah satgas lah. Dipimpin oleh Menteri AHY untuk bagaimana cara melunasi utang WUS ke Cina. Nggak ada duit. Sampai 200 tahun kata Faisal Basri nggak lunas itu. Nah, itu Menteri Keuangan kita kan udah bilang tidak boleh membayar utang itu dari APBN. Tidak boleh. Tapi itu tidak boleh, itu spiritnya Prabowo atau kebijakan teknis Menteri Keuangan. Kalau spiritnya Prabowo jangan percaya, Prabowo hanya pandai ngomong. Ngomongnya barang yang bagus-bagus tapi tindakannya big zero. Prabowo. Omon-omon. Oh saya nggak suka dengan kata itu. Bu. Oh nggak suka dengan kata itu. Karena itu datang dari dia toh. Oh. Kata dari dia dan dia menggunakan kata itu untuk apa. Tapi banyak orang, saya tidak pernah meniru itu. Tidak pernah. Dia juga orang yang tidak bisa diharapkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apa yang ditinggalkan Oleh Pak Jokowi. Menteri-menteri ini kan menterinya Jokowi semua. Dia tidak bisa pecat. Ya Prabowo ya murid lah. Jokowi bagi dia ya maha guru. Murid. Murid yang bodoh. Iya. Oh kalau Pak Luhut bilang Jokowi pahlawan. Ya jelaslah. Jelaslah situ. Dan Pak Luhut itu bilang kalau ada rakyat Indonesia selalu ngomong Indonesia gelap dan ingin pergi ke luar negeri. Pergi aja kalian pergi ke luar negeri. Pak Luhut tidak mengerti makna kekuatan politik orang yang meninggalkan negeri. Di zaman raja-raja, kalau ada satu desa, betul desa semuanya, meninggalkan kerajaan karena tidak sudi menjadi rakyat. Hambanya raja yang dolim, rakyat itu seluruh banyak desa meninggalkan, keraton kocar-kacir, kehilangan daya pendukung. Pak Luhut tidak tahu makna, ya barangkali ini agak simbolik terhadap apa artinya kau pejabat ditinggal oleh rakyatnya. Tidak ada. Harusnya dia sakit kena ketampar wajahnya. Harusnya dia merasa sakit, tapi dia bangga. Pergilah. Indonesia tidak gelap. Ya tidak gelap bagi orang yang duitnya banyak. Tapi bagi rakyat kaum muda yang kayak gitu, ya memang itu gelap lah. Dan mereka pergi. Banyak ini tenaga baik-baik, tenaga profesional,
lulusan dari luar negeri, baik-baik itu pergi ke luar negeri. Pemerintah mestinya, tokoh demi tokoh mulai dari presiden, mestinya merasa wajahnya ditampar karena ada rakyatnya meninggalkan negara. Mestinya merasa, bukan hanya ditampar, sebetulnya itu meludahi mukanya. Pak Luhut itu diludahi mukanya, tapi dia tidak paham. Diludahi. Pak Luhut diludahi mukanya. Oleh? Oleh kenyataan bahwa orang-orang itu meninggalkan negeri ini. Karena pemerintah tidak becus mengatur apa yang diharapkan. Tinggallah. Iya. Bung, Pak Luhut itu mesti belajar pemikiran tradisi dan kemudian pemikiran simbolik dari dunia modern. Oh, dia merasa gagah ada rakyatnya pergi karena taruhlah itu 1000 tidak ada artinya apa-apa. Ya, tapi kalau 20 juta rakyat itu meninggalkan negeri ini umpamanya, apa Luhut tidak merasa wajahnya diludahi? Mereka peduli menurut Kang Sobari? Orang-orang yang kecewa dan meninggalkan negeri. yang pejabatnya kalau rakyat pergi mereka peduli nggak? Mungkin nggak peduli karena nggak ngerti filosofi, the symbolic meaning dari ditinggalkan the symbolic itu. meaning of abandon. Nggak mengerti. Iya. Nggak mengerti. Jadi itu sebenarnya parah. Rakyat menyatakan Indonesia gelap dan saya tinggalkan Indonesia. Sebenarnya harusnya bilang gini, begini dulu, Bung, jangan-jangan. Saya sedang berusaha keras menciptakan lapangan kerja supaya kamu tetap kerja di tanah air. Ini tugas saya, Bung. Tugas saya itu menyelamatkan kamu, supaya pada dapat mata pencarian. Syukur kamu dapat mata pencarian, syukur kamu mendapatkan tempat tinggal, syukur kamu menemukan happiness. Cocok, luar biasa. Tugas saya itu. Iya. Tapi apa Prabowo tahu bahwa dia punya tugas macam itu? Pak Luhut yang lebih pandai, jauh lebih pandai dari Prabowo. Tapi kelihatannya Pak Luhut tidak paham dengan ini dan karena itu Pak Luhut itu menjadi pemarah. Ya walaupun mungkin ini anggaplah Pak Luhut masa lalu Kang Sobari. Mudah-mudahan ini nanti dilihat Pak Prabowo supaya beliau bisa menyerap ngendika dari Kang Sobari sebagai senior. Kawan-kawan, ini kalau ngobrol dengan antropolog senior ini memang kita bisa 3 hari 3 malam Kang Sobari. Tapi tadi yang menarik Kang Sobari ternyata familiar ya tadi dengan Kang Sobari menyebut di awal tadi Asmarandana, Dandang Gulo. Masih ingat nggak? Yuk minta saya nyanyi apa gitu. Semut ireng ngerti nggak? Ngerti lah. Masih ingat? Itu Dandang Gulo. Dandang Gulo. Ini sebuah, karena beliau seorang antropolog, saya yakin tahu syair Dandang Gulo. Ya. Semut ireng anak-anak sapi, kebo bungkang nyebrang kali, Bengawan Solo. Saya menulis kumpulan esai. Itu judulnya Tikuse Podo Ngidung. Iya, Tikuse Podo Ngidung. Para tikus sedang bernyanyi. Ayo Kang Sobari, saya minta menutup episode kali ini dengan syair Dandang Gulo. Monggo Kang Sobari. Semut ireng anak-anak sapi, ono merak memitran lan boyo, keong sak kenong matane. Tikuse padha ngidung, kucing gering kang jagani, kodhok nawu segara oleh banteng 1000, percil-percil kang anjogo, semut rang-rang angrangsang gunung Merapi, wit ranti awoh Delimor. Ronggo Warsito. Oke, kawan-kawan, luar biasa Kang Sobari sudah mengakhiri diskusi kita dengan Dandang Gulo dari Raden Ronggo Warsito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun.